Sobat Tesco, welcome to Tesco Talks. Jadi, Tesco Talks ini adalah podcast dari Tesco Solution di mana akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Diwandari dan pada kesempatan hari ini saya akan menemani kalian untuk membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-29 dari Tesco Talks. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang lagi hangat dibicarakan karena sangat bermanfaat bagi Sobat Tesco, terutama buat kamu yang lagi berencana beli rumah atau bergerak di sektor properti. Coba bayangin, kalau kamu beli rumah dengan harga miliaran, terus PPN-nya bisa ditanggung pemerintah, lumayan banget kan? Nah, ternyata di akhir tahun 2025, pemerintah resmi ngeluarin aturan baru soal ini lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025, yaitu berlaku di awal tahun 2026. Pertanyaannya, rumah yang kayak gimana sih yang dapat fasilitas ini? Nah, lalu semua orang bisa dapat atau ada syaratnya? Terus developer harus ngapain? Tenang, hari ini kita kupas tuntas. Nah, kali ini sudah ada bersama kita salah satu tax associate di Tesco Solution untuk menjawab dan membahas terkait topik tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa. Halo Kak Arido, gimana kabarnya Kak? Halo juga Kak Dila, dan halo juga Sobat Tesco. Alhamdulillah, kabar baik Kak. Kak Dila sendiri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Kak. Boleh nih Kak, menyapa Sobat Tesco terlebih dahulu Kak. Halo Sobat Tesco, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan diberi kelancaran ya pada hari ini. Oke Kak Arido, sebelum masuk ke teknis PMK-nya, aku penasaran dulu nih. Sebenarnya kenapa pemerintah sampai ngeluarin lagi insentif PPN untuk rumah yang berlaku di tahun 2026? Oke Kak, jadi secara garis besar PMK nomor 90 tahun 2025 ini adalah kelanjutan kebijakan insentif PPN yang ditanggung pemerintah atau DTP, di mana yang sebelumnya sudah diterapkan di tahun 2023, 2024, dan 2025. Tujuannya simple tapi strategis nih Kak. Yang pertama itu untuk menjaga daya beli masyarakat itu sendiri, dan yang kedua itu untuk mendorong sektor properti, dan yang terakhir itu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Oh gitu ya Kak, jadi insentif ini sangat bermanfaat untuk sektor perumahan ya Kak? Iya betul banget Kak, untuk sektor perumahan, dimana insentif ini efek dominonya sangat besar banget loh Kak, mulai dari konstruksi, bahan bangunan, sampai perbankan. Jadi pemerintah pakai instrumen pajak buat ngasih stimulus ekonomi. Oke, berarti bukan pajak baru ya Kak, tapi pajak yang ditanggung pemerintah. Yaps, betul banget nih Kak. Jadi PPN-nya tetap ada, tapi yang bayar bukan pembeli, melainkan pemerintah selama memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 ini. Nah, sekarang yang paling penting nih Kak, rumah seperti apa sih Kak yang bisa dapat PPN DTP ini? Nah, sebenarnya ada beberapa syarat utama nih Kak, yaitu yang pertama, objeknya harus rumah tapak atau satuan rumah susun yang fungsinya sebagai hunian, bukan gudang atau bangunan komersil murni. Nah, yang kedua, harus rumah baru dan siap huni, artinya belum pernah dipindah tangankan dan diserahkan pertama kali oleh developer kepada pembeli rumah. Nah, yang ketiga, harga jualnya maksimal 5 miliar rupiah. Dan yang terakhir, ada kode identitas rumah yang terdaftar di kementerian terkait. Kalau salah satu syarat ini enggak terpenuhi, otomatis PPN-nya tidak ditanggung pemerintah ya Kak. Oh gitu ya Kak. Jadi kalau dari sisi nominal, PPN-nya ditanggung semua atau sebagian nih Kak? Nah, ini yang sering bikin salah paham nih Kak. PPN ditanggung 100% itu hanya untuk nilai transaksi sampai dengan 2 miliar rupiah pertama Kak. Jika lebih daripada itu, sisanya tidak ditanggung oleh pemerintah Kak. Contohnya, ada harga rumah 2 miliar, di mana PPN-nya itu pasti ditanggung 100% oleh pemerintah.
Dan apabila seperti yang Kak Dila jelaskan tadi, Sobat Tesco nih ingin membeli rumah dengan harga 5 miliar. Nah, 2 miliarnya pertama itu ditanggung oleh pemerintah dan sisanya yaitu 3 miliar rupiah PPN-nya itu normal dan tetap dibayarkan oleh pembeli. Jadi bukan berarti rumah seharga 5 miliar itu PPN-nya bebas ya Kak. Bicara soal pembeli nih Kak, nah sebenarnya ini buat semua orang atau ada batasannya sih Kak? Ada batasan penting nih Kak, di mana satu orang pribadi hanya boleh dapat untuk satu unit rumah. Tapi menariknya, walaupun seseorang pernah dapat insentif ini di tahun sebelumnya, tetap boleh memanfaatkan lagi fasilitas tersebut di 2026 selama unitnya berbeda nih Kak. Nah, ini berlaku untuk WNI yang punya NPWP atau NIK dan WNA yang memenuhi syarat kepemilikan rumah di Indonesia. Nah, kalau dari sisi developer sendiri nih Kak, kewajiban apa nih Kak yang bisa diikuti oleh developer sendiri? Nah, ini krusial banget Kak Dila, di mana developer itu wajib yang pertama itu membuat faktur pajak dan menggunakan kode transaksi 07 untuk bagian PPN yang ditanggung pemerintah. Dan harus mencantumkan keterangan PPN yang ditanggung pemerintah berdasarkan PMK nomor 90 tahun 2025. Dan pastinya developer itu wajib melaporkan faktur pajak di SPT masa PPN-nya. Nah, kalau developer lalai, misalnya enggak lapor atau salah kode, insentif ini bisa dibatalkan dan PPN-nya ditagih ke pembeli. Ternyata kewajiban developer itu sendiri sangat krusial ya Kak. Nah, kalau misalnya developer itu sendiri nggak patuh nih Kak, apa resiko yang didapatkan oleh developer itu sendiri Kak? Resikonya cukup serius loh Kak. PPN yang tadinya ditanggung pemerintah bisa ditagih kembali. Dan juga pastinya ada sanksi administrasi, bahkan pemeriksaan pajak. Nah, di sisi lain, apabila rumah yang tadinya diberikan insentif kemudian dijual kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka insentifnya otomatis gugur. Jadi, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini harus diawasi dengan ketat. Wah, jelas banget ya Kak Arido. Jadi, PMK 90 tahun 2025 ini sebenarnya peluang besar, baik buat masyarakat maupun developer, asal dipahami dan dijalankan dengan benar ya Kak. Yes, betul banget Kak Dila. Nah, semoga penjelasan saya dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh Sobat Texco. Terima kasih banyak Kak Rido atas penjelasannya. Ya, sama-sama Kak Dila. Nah, sekali lagi buat Sobat Texco yang lagi berencana beli rumah dan juga sebagai developer properti, ayo manfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah yang diatur di PMK 90 tahun 2025 ini. Kalau Sobat Texco masih bingung soal PPN DTP ini, tim Texco Solution siap bantu dari sisi analisis pajak, kepatuhan pajak, sampai pendampingan pemeriksaan. Dan itulah episode Texco Talks kita untuk kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi terbaru seputar keuangan. Dan tentu saja, kalau kamu suka podcast ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode Texco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik ya.